أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara-saudara baru saja pulang dari masjid dan menegakkan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah yang ditegakkan oleh kita semua di waktu subuh, insyaallah pahalanya adalah faka'annama qama laila. Seakan-akan kita salat malam sepanjang malam. La ilaha illallah. Betapa murahnya Allah buat kita semua. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang dhaful iman. Nih pembahasan kemarin kan, dhaful iman, lemahnya iman. Ya, iman kita tuh tipis, nggak percayaan orangnya, keyakinannya kurang, ya, bawaannya kurang yakin aja. Anak bapak gimana, bakal kuliah nggak? Aduh, mana ya? Ada duit nih, bapak mah, ada duit atau yakinannya kurang. Emangnya yang biayain anak kita, yang biayain anak kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan Ustadz, itu dia. Kalau gitu tambahin lagi, banyak tapinya. Cuman, berarti banyak cuman nih. Gimana ya? Berarti banyak gimana ya gitu. Ya itu kita itu, bener-bener itu. Banyak gimananya, gimana ya? Ya gimana ya? Itulah dhaful iman. Suka tidak suka, kita ini adalah dhaful iman. Pindah dong ke track yang berikutnya, yakni kuwatul iman. Ini saya tambahin nih di episode Jumat kali ini, kita ini banyak nanyanya, ya. Saya tulisin dikit di sini. Kita kayak bangsa Israel, Bani Israel sama Musa. Ya, ketika Musa nyuruh, kaumku coba engkau sembelih sapi. Allah nyuruh kita nyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa jawab mereka? Qalu atattakhiduna huzwa. Yang benar nih Musa, nggak main-main. Ini mirip nih. Ada orang datang, Ustaz, minta didoain dong. Doain apaan? Saya pengen punya rumah Ustaz. Oh ya, terus? Ini saya lagi ngajuin KPR. Doain biar diterima KPR-nya. Udah ada buat uang mukanya. Udah Ustaz. Ya sudah, ayo angkat tangannya. Ya suruh dia angkat tangan. Sebagai Ustaz yang baik, ya saya doain dia yang baik dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, namanya Iwan. Iwan nih lagi mau ngajuin kredit. Udah Ustaz, udah ngajuin. Oh iya, udah ngajuin kredit. Dia datang ke sini minta didoain sama saya supaya pengajuan kreditnya diterima. Ya Allah, hari ini saya berdoa kepadamu, jangan diterima.
tolak aja. Iwan ngomong ini, kok begitu Ustaz doanya? Kalau saya Ustaz yang tidak baik, maka saya akan mendoakan ente punya kredit disetujui. Itu tidak baik, ente jadi susah. Ya tapi kan, itu dia tuh, tadi tuh, 20 iman kan. Ada tapinya, ada gimananya, ada cumanya. Iman kita tipis, keyakinan kita kurang, banyak khawatirnya, banyak takutnya, banyak nanyanya. Iya kalau nanya sama kekuasaan Allah mah, nanyanya sama otak kita yang terbatas. Kalau aneh nggak kredit rumah Ustaz, dari mana jalannya? Tuh dari mana jalannya? Nanyanya sama kantong sendiri, nanya dong sama kantong Allah. Terus saya bilang sama Iwan, Wan, coba ente punya DP, bawa sini. Bawa sini. Berapa Ustaz? Lu ngasih orang semua apa separuh? Ya semua, ya begitulah, ngasih Allah semua. Ya Allah Ustaz, 35. Ya iya 35, kenapa? Lu belum pernah sedekah gede ya? Emang tuh, kalau orang gak pernah sedekah gede, melihat 35, kalau ngasih sama orang dia berani. Ditipu-tipu dia berani, ngasih miliaran. Giliran ngasih sama Allah, ampun, itu namanya ngitung. Kita kayak full iman betul, lemah iman betul. Tapi Iwan hebat. Iwan ya, seorang karyawan di dunia otomotif di Cawang sana. Ini salaman mas saya. Oke Ustaz, aneh bawa besok. Insya Allah 35 juta saya bawa. Dia bawa besok. Muncul dia kuwatul imannya. Dia berhasil diyakinkan bahwa siapa yang bisa membuat saudara punya rumah? Allah kan? Bukan DP saudara kan? Ya udah, minta saja sama Allah ini rumah. Alhamdulillah loh. Sebulan gak dapat, 2 bulan gak dapat, 3 bulan gak dapat, 6 bulan dia nikah. Udahlah, udah kayak di dongeng-dongeng sedekah. Sedekah itu kayak dongeng ya, kayak apa iya gitu loh. Tapi ya begitulah, sedekah mah doing is believing. Doing is believing. Lakukan saja, nanti ente percaya. Bagaimana ente mau percaya kalau ente nggak melakukan? Doing is believing. Iwan nikah, begitu nikah, dapat ira 7-14 hari, bapaknya ngomong, Wan, kamu udah jadi anak bapak. Rumah ini bapak bangun buat putri bapak. Berarti juga buat kamu. Ya sudah, bapak sama ibu udah niat pergi ke kampung. Iya bagus pak, silakan pak. Om mantu neraka loh. Pak, makasih, tapi saya belum sanggup. Biarkan saya nanti mau cari kontrakan. Nggak usah ngontrak, udah di sini aja. Allahu Akbar, coba. 35 juta loh, KPR di mana? Dapat sama isi-isinya. Ya, sama istri lagi dapat tuh. Coba, dapat di mana? Allah bilang kan, sini. Kam. Sini. Bagi ya, gaji ente pada 3,5 juta tuh. Nanti aku akan bagi 35 juta. Udah mulai dah, banyak nanyanya dah. Tak bagaimana makan? Tak bagaimana kita sekolah anak? Tak bagaimana kita punya susu bayi? Tak bagaimana kita punya mertua? Terus akhirnya nggak jadi kita dapat 35 karena kita tidak sedekah, kita punya gaji. Kita sedekahnya 2,5% dari kita punya gaji. Allahu Akbar. Nih, jangan sampai kayak umatnya Bani Israel. Umat Bani Israel ya, umatnya Musa alaihissalatu wassalam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya punya janji ya untuk meneruskan bacaan surah Al-Fat. Ya, surah yang ke-48 ayat yang ke-19 ya. Kemarin masih ayat yang ke-18. Tapi insya Allah kita akan lewatin dulu tayangan yang berikut ini. Sekembalinya kita akan membaca bagian kedua dari surah Al-Fat. Siap-siap dengan Al-Qurannya. Surah Al-Fat surah yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah surah Al-Fat sudah kita tuntaskan bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini. Kita akan lanjutkan tentang Dha'ful Iman. Jadi saudara ya, kita jangan sampai kayak bangsa Israel. Jangan sampai kayak Bani Israel. Asal diperintah banyak nanya terus. Ya, dia nanya sama Musa, bener nih Allah merintahin kita buat nyembelih sapi. Engkau wahai Musa tidak main-main. Dijawab sama Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Enggak kok, aku beneran kok. Agak bohong. Nggak mungkin saya
berbuat dusta, berbuat bodoh sama kalian semua. Tapi kemudian ya perkaranya dia bukan cuma dhaful iman, tapi mungkin ingkarul iman dia, mungkarul iman. Kita jangan-jangan bukan cuma lemah iman, tapi kita kufur sebenarnya. Kita menolak gitu. Aneh sih bukan nggak mau sedekah nih Jie, tapi udah namanya nggak mau sedekah loh. Udah wassalam, bagi saya mah tuh wassalam sudah. Nggak ada cerita. Kita kalau mau sedekah aja, nggak usah ngomong tapi, nggak usah ngomong cuma. Ada duit buat angsuran motor, ya nggak? Duit buat angsuran motor nih, angsuran motor nih. Ya kira-kira tanggal 15 bayar, tanggal 14 Yusuf Mansur datang malamnya. 14 malam Yusuf Mansur datang nih ke kampung ente nih. Ada pengajian di sini, ada pengajian. Tanggal 15 ini ya bakalan bayar angsuran motor. Bininya udah ngingetin. Bang, abang ntar malam mau ngaji ya? Iya. Kenapa emang? Yang ceramah Yusuf Mansur loh. Terus kenapa emang? Ya ngaji aja, tapi jangan bawa angsuran motor. Jadi ambil sama dia. Enggak lah. Dia taruh di rumah takut hilang, lu kan ngaji juga. Gak apa-apa bawa aja deh. Ya udah dibawa deh, bawa. Tapi bener ya bang, di pintu dia ngomong nih, jangan sampai dikasih ke Yusuf Mansur nih. Jangan sampai disedekain. Ngomongnya kedalaman, ngomongnya kencengan sampai dia bicara nih. Iya juga ya, ngapain coba ngangsur terus, ya kan? Angsuran masih jalan nih, 27 bulan lagi nih. Lalu Yusuf Mansur ngomong, kalau ente sedekah angsuran motor ente 800 misalnya nih. Ya, lalu Allah kali 10 kali lipat, ini kan sudah 8 juta tuh. Ya kan jadi berapa? 10 angsuran nih. Kalau ente besok sedekah lagi 800 ribu, maka 10 angsuran lagi 8 juta, 16 sih. Terus hanya 3 kali langkah doang, 3 kali ngangsur, tapi ngangsurnya ke Allah, maka motor ente langsung lunas. Karena percaya disedekain nih malamnya. Abang, kita kan susah nyari duit tuh, gimana sih? Gak apa-apa, insya Allah besok ada keajaiban. Tenang aja, tenang. Saudara, kalau Allah ngasih ente bayaran 8 juta di pagi hari tanggal 15, ini cakep. Tapi kalau mau yang lebih cakep lagi adalah Allah nggak memberi di tanggal ini. Allah nggak beri juga di tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu di bulan yang berikutnya lagi kolektor datang, ya narik ente punya motor. Cakep tuh. Wah kapok dah, aja mau Yusuf Mansur, kapok dah. Nah, pada saat itu asal saudara jadi suami kuat begitu, Allah nggak bakalan kita mati juga nggak ada motor. Iya tapi kan begini, udah tenang. Nanti istri kita bakal malu sama kita, iya nggak? Alhamdulillah ternyata kita di bulan yang keempat nih setelah kita sedekah di PHK, bagus kan? Top top. Pokoknya kita kuwatul iman, kita percaya aja sama Allah. Mau kemana ya Allah nih? Pengen tahu apa sih yang Allah lakukan sama hidup kita, pengen tahu, biarin deh. PHK, habis PHK kemudian bulan berikutnya istri ngajuin cerai. Top banget dah. Ya. Dan nggak mungkin Allah kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata subhanallah di bulan yang ke-7 ente naik derajatnya. Istriku udah minta maafin ya bang. Lu jangan minta sama gua, minta sama Yusuf Mansur sana. Gitu. Oh udah ya deh bang, minta maaf. Mertua juga gabung lagi, anak semua. Dalam keadaan apa? Ente udah punya kendaraan roda 4, ya nggak? Subhanallah. Ini jalan mah dari mana aja ya kan? Jalan judulnya dari Allah. Kita jangan sampai dhaful iman. Kita mesti kuwatul iman. Saudara, ini tahun 2012 ya. Jadi mulai Senin besok saya mau ngajak saudara semua bicara tentang kiamat. Dari mulai Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumatnya lagi, Senin sampai Jumatnya lagi, kita pokoknya bicara full tentang kiamat. Ini mudah-mudahan kalaupun terjadi kiamat di tahun ini, insya Allah mudah-mudahan ente siap. Aneh yang nggak siap, aneh belum banyak kebaikannya. Ya, insya Allah kita siapin diri kita menyambut kiamat yang sudah dekat. Nanti kita akan bahas misalkan di surah Al-Ma'arij, ya Allah mengatakan kalian menyangka kiamat itu jauh, tapi kami menganggap kiamat itu dekat. Betul. Insya Allah. Jumat ini terakhir ini kita bicara random nih, Senin bicara ini, enggak. Pokoknya Senin besok kita bicara tentang kiamat. Dari mulai Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat berikutnya sampai tuntas kita bicara tentang bab kiamat. Baru kita lanjutkan lagi materi kita. Mudah-mudahan ada pemikiran, ada pemahaman, ada ilmu yang benar, yang pas buat kita tentang apa sih itu kiamat, bagaimana kiamat akan datang dan seperti apa. Mudah-mudahan Allah SWT memperpanjang umur kita.
Ila liqa hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.